Halo sahabat Wismed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Misalkan f aksen x adalah turunan pertama dari sebuah fungsi fx, jika f aksen x ini kita turunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap variabel x. Itulah konsep sederhana terkait dengan turunan kedua suatu fungsi. Adapun dalam penulisannya, turunan kedua dari fungsi fx dituliskan sebagai f double aksen x seperti itu. Atau kadang bisa juga dituliskan sebagai turunan f aksen x terhadap x. Itu sama saja. Kemudian yang terakhir ada juga nanti penulisan yang bentuknya adalah seperti ini. Maksudnya ini adalah turunan kedua dari fx terhadap variabel x. Itulah berbagai macam penulisan untuk turunan kedua suatu fungsi. Sekarang, kenapa harus ada materi turunan kedua suatu fungsi? Sebenarnya jawabannya adalah gini teman-teman. Dalam bab ini terdapat suatu permasalahan nanti di belakang yang penyelesaiannya itu menerapkan konsep turunan kedua suatu fungsi yang diberikan. Lebih spesifiknya adalah turunan kedua fungsi trigonometri. Oke, sebagai bocoran, misalnya saja kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari sebuah fungsi yang diberikan. Nah, sangat tidak manusiawi jika dalam menyelesaikan permasalahan berikut, kita harus menggambar grafik fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Kemudian jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, artinya kita harus mendefinisikan nilai y terbesar berapakah yang dicapai oleh grafik yang terbentuk untuk fungsi fx sama dengan 1 ditambah sin 3x dikali cos 3x. Sangat tidak mungkin teman-teman. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, gunakanlah konsep turunan kedua fungsi trigonometri yang diberikan untuk mendapatkan jawaban akhir yang paling tepat. Oke, tidak perlu terlalu jauh terlebih dahulu. Contoh soal pertama yang berkaitan dengan turunan kedua suatu fungsi adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan turunan kedua dari x dan juga nilai x yang memenuhi informasi yang diberikan. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan sin kuadrat x. Kita memisalkan sin x adalah sebagai u, maka diperoleh du terhadap x alias cos x. Kemudian setelah memisalkan sin x sebagai u, akibatnya soal bisa dituliskan menjadi y sama dengan u kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung menurunkan variabel y terhadap u, dy per du sebesar 2u. Kemudian untuk mencari dy per dx, dy-nya di paling depan, dx-nya paling belakang, dy-nya terhadap du, maka muncul du dan muncul du di situ. Dy per du adalah 2u, sedangkan du per dx adalah cos x. Kita kembalikan, u adalah siapa? U adalah sin x. Dengan demikian, 2u bisa digantikan menjadi 2 kali sin x dikali cos x. Ingat pula bahwa ada suatu identitas sudut rangkap yang mengatakan bahwa sin 2x itu setara dengan 2 sin x dikali cos x. Dengan demikian, 2 kali sin x dikali cos x di sini bisa saya gantikan menjadi sin 2x. Itu adalah turunan pertama dari fx. Hati-hati teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah turunan keduanya. Berarti setelah ditemukan turunan pertama, kita harus menurunkannya satu kali lagi. Dengan demikian, f double aksen untuk x adalah menggunakan rumus turunan yang kemarin menjadi cos 2x, jangan lupa dikali 2. Itu adalah jawaban akhir atas pertanyaan A. F double aksen X sama dengan 2 kali cos 2X. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan B. Di dalam soal diberikan informasi bahwa F double aksen X adalah negatif 1. Padahal dari jawaban A tadi kita peroleh F double aksen X adalah 2 cos 2X. Berarti kita tinggal
mensubstitusikan 2 cos 2x sama dengan min 1. Pindah ruas 2-nya menjadi pembagian. Kita harus menyelesaikan persamaan berikut menggunakan konsep penyelesaian persamaan trigonometri. Karena ini adalah materi kelas 11, maka saya lampirkan juga di deskripsi. Silakan diingat kembali dengan mengakses video yang ada. Kemudian saya lanjutkan secara sekilas. Setelah di sini dia merupakan nilai dari cos 60 derajat, sedangkan tanda min di sini itu adalah menandakan tempatnya ada di kuadran berapa. Cos bernilai negatif, dia ada di kuadran kedua dan juga kuadran ketiga. Cukup pilihlah salah satu dan pilihlah yang lebih sederhana, pilih kuadran 2. Kuadran 2 memiliki formula 180 derajat min alfa. Dengan demikian min setengah dia merupakan cos dari 180 derajat dikurangi 60 derajat adalah 120 derajat. Sampai di sini 2x lah yang bertindak sebagai fx, sedangkan 120 derajat sebagai alfa. Langkah berikutnya kita selesaikan dengan penyelesaian dari persamaan kosinus. Fx sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Sederhanakan jika memungkinkan, ternyata bisa dibagi 2, menghasilkan jawaban x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Kita coba nilai-nilai k tertentu. K yang pertama adalah 0, berarti x sama dengan 60 derajat ditambah 0 adalah 60 derajat. Ternyata dia adalah memenuhi. Pesan saya ketika mencoba seperti ini, silahkan awali dan akhiri dengan tidak memenuhi. Jadi setelah k sama dengan 0 ternyata memenuhi, cobalah k di bawahnya. K sama dengan min 1 adalah min 120 derajat. Untuk selang interval yang diberikan, yakni antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat, nilai di sini dia ternyata sudah di luar batas interval sehingga tidak memenuhi. Kemudian kalau sudah tidak memenuhi, coba nilai k di atasnya 0, k sama dengan 1. Untuk k sama dengan 1, nilai x adalah 240 derajat, ternyata juga sudah tidak memenuhi. Kalau sudah seperti itu, silahkan lanjutkan pada penyelesaian yang kedua. Fx sama dengan min alfa. Fx sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat, disederhanakan lagi, dibagi 2, menghasilkan jawaban berikut. Itulah bentuk umum dari penyelesaian yang kedua. Langkah berikutnya masih sama, masukkan nilai k tertentu. Kita mulai dari k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0, x yang dihasilkan adalah min 60 derajat. Ternyata tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, silahkan lanjutkan untuk k di atasnya. K sama dengan 1, x-nya adalah sebesar 120 derajat. Ternyata memenuhi. Berikutnya k sama dengan 2 adalah 300 derajat. Sudah tidak memenuhi. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa nilai x yang memenuhi permasalahan tersebut adalah 60 derajat dan juga 120 derajat. Selesai teman-teman. Baik, sekiranya cukup ya teman-teman untuk penyampaian materi kali ini. Jangan lupa, apabila isi dari video ini bermanfaat buat kalian, silakan bantu like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Kemudian share juga ke teman-teman kalian di kelas yang lain atau bahkan di sekolah yang berbeda. Karena yakinlah bahwa tidak pernah ada ilmu yang berkurang apabila kita berkenan untuk saling berbagi dengan sesama. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.